Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Al-Babu Tsani min Kitabis Shalah wa huwa al-adzan wal iqamah. Kita masih dalam pembahasan bab yang kedua dari Kitabus Shalah, yaitu pembahasan tentang azan dan iqamah. Setelah kita baca pada pertemuan sebelumnya tentang definisi azan dan iqamah, demikian pula tentang syarat sahnya azan dan iqamah, dan terakhir kita baca tentang perkara-perkara yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sifat-sifat azan dan iqamah yang kesemuanya sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara sifat azan atau ma jaa fi hadits Abi Mahdhurah, di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan bi nafsihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan azan kepada Abu Mahdhurah. Beliau langsung mengajarkan azan kepada Abu Mahdhurah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau salah seorang muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Mahdhurah, taqul, hendaklah engkau mengatakan dalam azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdhurah, yang kesemuanya ada 15 lafaz. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dan dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan tentang sifat azan atau lafaz-lafaz azan. Hadis yang baru kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan yang lainnya, dan disahihkan hadis tersebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian
Wa amma sifatul iqamah, adapun sifat iqamah, fahiya adalah taqul, engkau mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada berapa lafaz? 11 lafaz. Dalilnya li hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Umira Bilalun an yashfa'al adzan wa an yutiral iqamah illa al-iqamah. Bahwasanya Bilal radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk menggenapkan azan, ya, yaitu mengucapkannya dengan dua kali, ya. Wa an yutiral iqamah, dan beliau diperintahkan untuk mengganjilkan lafaz iqamah, yang tadinya dua kali ketika azan dibaca sekali ketika iqamah. Illal iqamah, kecuali lafaz iqamah, yaitu kecuali lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka dibaca dua kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fatakunu kalimatul azani marratain, maka lafaz-lafaz azan itu dua kali. Wa kalimatul iqamah marratan. Adapun lafaz-lafaz iqamah itu sekali-sekali, satu kali. Illa fi qawlihi qad qamatis shalah, kecuali dalam ucapannya atau dalam lafaz qad qamatis shalah. Fatakunu marratain, maka qad qamatis shalah itu dua kali. Lil hadisil madhi, karena hadis yang telah berlalu di atas, ya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Taib, ini diantara sifat-sifat azan, ya. Lafaz-lafaz azan dan juga iqamah. Fahadhihi sifatul azani wal iqamatil mustahabbah. Ini adalah sifat-sifat azan dan iqamah yang sunnah. Lianna Bilalan kana yu'adzinuhu bihi. Lianna kana Bilalan yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila anmat. Karena Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berazan dengan lafaz seperti di atas, ya, lafaz azan yang 15 tadi, baik ketika mukim atau ketika safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Artinya lafaz azannya seperti ini terus, ya, baik ketika mukim atau ketika safar. Ini yang dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan di sana ada lafaz yang lain. Nah, di sana ada lafaz yang lain. Wa in rajja'a fil adzan aw sannal iqamah fala ba's. Dikatakan di sini, kalau seorang muadzin dia melakukan tarji' di dalam azannya, ya, melakukan tarji' di dalam azannya, maka fala ba's, tidak mengapa. Nah, karena datang dalil atau hadis yang sahih yang menunjukkan adanya tarji', ya, yang menunjukkan adanya at-tarji'.
Apa itu tarji'? At-tarji' adalah dengan membaca dua kalimat syahadah dengan lirih terlebih dahulu, ya. Lirih, kemudian setelah itu mengucapkan kembali dengan suara yang lantang. Nah, dijelaskan di sini at-tarji', at-tardid. Tarji' itu adalah pengulangan. Maknanya annahu yakhfad sautahu fi syahadatain. Pertama, dia merendahkan suaranya ketika mengucapkan dua kalimat syahadah. Tsumma yu'iduhuma bi raf'i saut, kemudian mengulangi keduanya dengan mengangkat suaranya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Bagaimana lafaz tarji'? Maka dia berazan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan lirih, ya. Kemudian dia mengulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ila akhiril azan, ya, sampai selesai azan. Ini namanya lafaz tarji'. Nah, dan ini sahih datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini merupakan salah satu sifat azan. Ya, salah satu sifat atau bentuk azan boleh dengan tarji'. Nah, boleh dengan melakukan tarji'. Dan lafaz tarji' ini, ya, ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, namun kita jarang mendengar, ya, di masjid-masjid yang katanya, ya, mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, tidak pernah mendengar lafaz tarji'. Nah. Sedangkan lafaz azan yang biasa dikumandangkan azan di masjid-masjid, ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, berarti mereka Hambali, ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan, wa in raja'a fil adzan aw sannal iqamah fala bas. Kalau dia melakukan tarji' dalam azan atau menggenapkan iqamah, ya, menggenapkan lafaz iqamah,
falabas, maka tidak mengapa. Tarji tadi sudah. Sekarang cara pertama dari iqamah tadi, ya, berapa lafaz tadi? 11. Nah, dan ini yang paling banyak riwayatnya dan yang paling kuat, ya. Dan kalau seandainya dia yusanni atau dia menggenapkan lafaz iqamah, ya, artinya mengucapkannya 2 kali seperti azan, ya, falabas, maka tidak mengapa. Nah, jadi iqamahnya seperti azan, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Panjang, ya. Nah, boleh. Nah, karena datang riwayat yang sahih. Li'annahu minal ikhtilafil mubah. Dan ini karena termasuk daripada bentuk khilaf yang mubah. Nah, bentuk khilaf yang mubah, khilafut tanawwu', khilaf tanawwu'. Nah, ini datang riwayatnya, yang itu juga datang riwayatnya. Sehingga bisa mengamalkan yang ini, bisa mengamalkan yang itu. Nah. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa kullu wahidin min adzani Bilal wa Abi Mahdhura sunnah. Fa sawa'un rajja'a al-mu'adzin fil adzan aw lam yurajji', wa sawa'un afrada al-iqamah aw thannaha, faqad ahsan wattaba'a sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nah, baik azannya Bilal atau azannya Abi Mahdhurah, itu kedua-duanya sunnah. Sama saja seorang muadzin melakukan tarji' dalam azannya atau tidak melakukan tarji'. Dan sama saja dia mengganjilkan iqamah atau dia menggenapkan iqamah seperti lafaz azan. Faqad ahsan, maka dia telah berbuat baik, ya. Wattaba'a sunnah, dan dia telah mengikuti sunnah. Baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fa innal amrayn kilahuma qad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, ya, telah datang, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian wa yastahabbu an yaqula fi adzanis subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum marratain. Lima rawa Abu Mahdhurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah in kana fi adzanis subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Nah. Dan disunnahkan muadzin untuk mengucapkan ketika azan subuh, ya, setelah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Marratain, 2 kali. Ini yang disebut dengan apa? Taswib, ya. Taswib. Dari fi'il saba yasubu. Nah, yaitu dengan mengucapkan
as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Lima rawa Abu Mahdhurah, karena yang diriwayatkan oleh Abu Mahdhurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, kepada Abu Mahdhurah, idza kana fi adzanis subh, apabila di azan subuh, ya, di azan pagi, ya, qulta, maka engkau mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Nah, baik. Pembahasan tentang taswib, ya, tentang taswib, na'am, fihi khilaf bainal ulama, ada perselisihan di tengah-tengah para ulama alaihim rahmatullah. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya taswib, ya, itu terletak pada azan yang kedua. Nah, khilaf di antara para ulama, apakah taswib itu di azan pertama atau di azan kedua? Nah, khilaf, ya, bainal ulama. Ada yang mengatakan bahwasannya taswib itu berada pada azan yang kedua. Tapi berada pada azan yang kedua. Dan ini pendapat yang dipilih dalam hadis ini, dalam buku ini. Nah, berdasarkan tadi hadis Abu Mahdhurah, idza kunta fi adzanis subhi, kalau engkau berada di azan subuh, ya, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah, demikian pula berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ya, beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, minas sunnati idza qala al-muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Termasuk dari sunnah apabila seorang muadzin azan fajar, azan pagi, maka setelah dia mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Baik. Sehingga berdalil dengan hadis ini, dengan keumuman hadis ini, azan subuh, azan fajar, ya, azan pagi, na'am, maka lafaz taswib as-salatu khairum minan naum itu adalah pada azan yang kedua. Nah, sehingga ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin, dan ini pendapatnya yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Ibnu Baz, ya, rahimahullah, dan lajnah daimah, ya, dan lajnah daimah. Kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwasanya taswib yakun fil azanil awal. Nah, taswib itu berada pada azan yang pertama. Mereka berdalil, ya, atau pendapat kedua ini berdalil dengan riwayat yang datang dalam Musnad Ahmad, dan juga riwayat yang datang dalam Sunan Abi Daud, dan juga Sunan An-Nasa'i, dan yang lainnya, ya. Datang beberapa riwayat dikeluarkan oleh Abu Daud,
Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Abu Mahdzurah, wa idza adzanta bil awwali minas subhi, apabila engkau azan pertama dari azan subuh, karena azan subuh ada dua. Azan subuh ada dua, azan pertama dengan azan kedua. Nah, azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat adalah azan yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza adzanta bil awwal minas subh, apabila engkau azan pertama dari subuh, dari azan subuh, fakul, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah. Demikian pula mereka berdalil dengan riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala, bahwasanya Abdullah bin Umar beliau berkata, kana fil adzanil awwal ba'dal falah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Adalah pada azan pertama, pada azan pertama itu setelah hayya 'alal falah, setelah al-falah artinya setelah hayya 'alal falah, maka diucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnul Mundzir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Awsat, juga dari Abdullah bin Umar. Jadi ada beberapa riwayat bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, pada azan yang pertama. Pada azan yang pertama. Nah, yaitu pada azan subuh. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga dirajihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Baik, kita lihat faedah dari kalam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Tamamul Minnah, dalam kitab beliau Tamamul Minnah, beliau mengatakan innama yushra'u tathwibu fil adzanil awwal lisubhi alladhi yakunu qabla dukhulil waqti binahwi rub'i sa'at taqriban. Hanya saja disyariatkan tathwib, yaitu as-salatu khairum minan naum, adalah pada azan pertama dari azan subuh. Yang azan tersebut dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh, kurang lebih 1/4 jam kira-kira. Kira-kira azan pertama ini 1/4 jam sebelum azan yang kedua, sebelum azan subuh, tanda masuk waktu sholat. Kemudian beliau berdalil dengan riwayat Abdullah bin Umar, li hadits Ibnu Umar, karena riwayat Abdullah bin Umar beliau Abdullah bin Umar mengatakan kana fil adzanil awal ba'dal falah as-salatu khairum minan naum marratain, adalah pada azan pertama setelah hayya 'alal falah diucapkan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Nah,
Rawahul Baihaqi wa kadza Tahawi. Demikian pula diriwayatkan oleh Tahawi dalam Syarhul Ma'ani. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Kama qala al-Hafidz, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa hadis Abi Mahdhura mutlaq wa huwa yashmal adzanain, lakin al-adzan ats-tsani ghair murad. Nah, adapun hadis Abi Mahdhura itu mutlak, mencakup dua adzan. Bisa adzan pertama, bisa adzan kedua. Akan tetapi adzan yang kedua ini tidak yang dimaksud. Li'annahu jaa'a muqayyadan fi riwayatin ukhra, karena telah datang secara muqayyad, secara khusus dalam riwayat yang berikutnya atau riwayat yang lain yang menunjukkan adzan tersebut adalah adzan pertama. Lafadznya adalah wa idza adzanta bil awwal minas subhi fakul as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Apabila engkau adzan pertama dari adzan subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tuhawi dan yang lainnya. Nah, demikian pula pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam. Mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua beralasan karena azan yang pertama ini, tujuannya adalah untuk iqadun naim, untuk membangunkan yang tidur. Nah, sehingga tepat untuk dikatakan as-salatu khairum minan naum. Adapun azan yang kedua, maka itu adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat. Nah, pemberitahuan masuknya waktu sholat, maka sama dengan azan-azan yang lain. Nah, dari azan duhur, maghrib, asar, isya dan seterusnya, dari azan-azan yang dikumandangkan untuk pemberitahuan waktu sholat. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau membahas dengan pembahasan yang panjang, ya. Nah, tentang pembahasan ini. Al-muhim, masalah taswib fihi khilaf. Nah, khilaf di antara para ulama sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dan ada juga mereka sebagian para ulama yang mengatakan boleh di salah satu dari keduanya. Nah, kalau dia sudah mengucapkan taswib di azan pertama, maka tidak mengucapkan taswib di azan kedua. Dan kalau azan pertama tidak mengucapkan taswib, maka dia taswib di azan yang kedua. Gimana? Taib, kalau di azan pertama taswib, maka di azan kedua tidak. Kalau di azan pertama tidak taswib, maka dia taswib di azan yang kedua. Ini maksudnya. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Nah, karena keumuman azan subh, dalam satu riwayat azanul fajr, azan pagi ya bisa azan pertama, bisa azan kedua. Nah, wallahu ta'ala alam. Al-muhim fi khilaf bainal ulama, ya. Dan taib, ana lebih condong pada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Nah, berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar tadi, jelas lafadznya al-azan al-awwal. Idza kunta azanta bil azanil awwal, bila engkau azan di azan pertama. Nah, lafadznya jelas. Nah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya ucapan atau pembahasan yang panjang dalam masalah ini, ya. Nah.
Bahkan ya, beliau ada ucapan yang ia menyatakan bahwasannya azan yang kedua bid'ah yang menyelisihi sunnah. Ya. Nah, sebagaimana kata beliau, wa mimmas sabaq. Maka dari penjelasan yang sudah berlalu, yatabayyan, jelas, anna ja'la taswib fil adzan tsani bid'atun mukhalifatun lisunnah. Bahwasanya menjadikan taswib pada azan yang kedua adalah bid'ah yang menyelisihi sunnah. Wa tasdadul mukhalafah hina yu'riduna 'anil adzanil awal bil kulliyah. Dan lebih menyelisihi lagi, ya, lebih menyelisihi sunnah lagi kalau mereka berpaling dari adzan yang pertama secara keseluruhan. Nah, berpaling dari adzan yang pertama secara keseluruhan, wa yusirruna 'ala taswib fi tsani, dan terus-menerus taswib hanya di adzan yang kedua. Al-muhim khilaf ya bainal ulama. Dan pendapat yang pertama tadi juga ada riwayatnya ya. Ada riwayatnya dari Anas bin Malik dan juga dari yang lainnya, sehingga berdasarkan riwayat-riwayat tersebut pendapat ini dipilih oleh Al-Lajnah Daimah, Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin. Dan pendapat yang kedua juga kuat. Nah, berdasarkan lafaz yang sharih, lafaz yang jelas. Nah, dan pendapat yang kedua dirajihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Nah, khilaf seperti ini tahtaj ila syarhis sadr. Ya. Tahtaj butuh kepada lapang dada. Nah, ya, khilaf seperti ini butuh kepada lapang dada. Khilaf fiqhiyah. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Berapa itu? Jam 7. Satu lagi ya. Kita baca ringkas saja. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Ma yaqulu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dah. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan apa doa setelah azan. Nah. Yustahabbu liman sami'al azan an yaqula misla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Li hadits Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dalilnya adalah hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin." Apabila engkau mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Ya. Illa fil hayya 'alatain, kecuali dalam dua hayya 'ala, yaitu kecuali dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Fayushra'u li sami'il adzan an yaqula haula wala quwata illa billah. Nah, maka disunahkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika diucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Akiba qaulil muadzin hayya 'alas shalah wa kadza akiba qauli hayya 'alal falah. Setelah muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, demikian pula setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Nah. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi hanya sampai pada lafaz faqulu misla ma yaqulul muadzin ya.
Kalau engkau mendengar azan, maka ucapan seperti apa yang diucapkan muadzin. Titik. Hadis Rasulullah SAW sampai di situ. Nah, kemudian ucapan penulis kecuali dalam dua hayya ala. Maka disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah hayya ala shalah dan setelah hayya ala falah. Apa dalilnya? Li hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi dzalik. Dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hal tersebut. Hadis Umar bin Khattab dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, disunahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dalam lafaz hayya 'alas shalah, maka kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa orang mendatangi salat ya, memenuhi penuhan panggilan azan ya, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika ucapan hayya 'alal falah, maka kita yang mendengar membaca la haula wala quwata illa billah. Selain itu maka mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa idza qala al muadzinu fi sholati subuh, dan apabila seorang muadzin mengucapkan dalam azan subuhnya as-salatu khairum minan naum, fa innal mustami' yaqulu mislahu, maka si pendengar azan maka dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah, baik. Kemudian bagaimana ketika iqamah? Apakah disunahkan untuk mengulangi iqamah bagi yang mendengar? Wala yusannu dzalika 'indal iqamah. Tidak disunahkan ketika iqamah. Ya, ketika iqamah tidak disunahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan iqamah. Ya. Kemudian setelah orang yang mendengar azan ya, dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan untuk bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka kita juga membaca la ilaha illallah. Kemudian disunahkan untuk membaca salawat sebagaimana dalam hadis. Nah, yaitu salawat Ibrahimiyah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca ketika tasyahud akhir ya. Kemudian setelah membaca salawat, summa yaqul, kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, sampai di situ. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, doa setelah azan. Nah. Dan di sana terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang mengikuti ucapan muadzin, kemudian baca sholawat, kemudian baca doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ila akhiri doa. Apa keutamaannya? Anna man qala dzalik halat lahu syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Orang yang mengucapkan ucapan itu maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Nah, ini keutamaannya, akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halal baginya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah. Dan di sini ada tanbih penting bahwasanya yang
membaca sholawat, kemudian membaca doa setelah azan, itu adalah orang yang mendengar azan. Orang yang mendengar azan. Adapun orang yang azan, selesai azan ya sudah selesai. Nah, ya. Adapun yang mendengar disunahkan untuk membaca ini sholawat, kemudian baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ila akhiri doa sampai selesai doa. Nah, selesai dari pembahasan bab yang kedua tentang al-azan wal iqamah, tentang azan dan iqamah. Nah, di sana sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang lain ya. Hanya saja ini judulnya Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas ya. Fikih ringkas untuk para pemula. Nah. Bab yang ketiga tentang waktu-waktu sholat ya. Namun insyaallah untuk pelajaran Fiqhul Muyassar untuk tahun ini ya, kita cukupkan sampai kita bab yang kedua tadi ya. Dan untuk selanjutnya ya, kita akan membahas Kitabus Shiyam ya. Nanti setelah Ramadan baru kita lanjut bab yang ketiga fi mawaqiti shalah, tentang waktu-waktu salat. Melanjutkan Kitabus Shalah. Kita lanjutkan ba'da al-Id, setelah hari raya biiznillah taala. Nah, ya insyaallah setiap malamnya atau pada jadwalnya ya, atau setiap malamnya antum membawa kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.